Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, dan sudah bahagia. Kali ini saya bersama dengan Mbak Swasti, istrinya Mas Alek, ya, dan Pak Ratmanto, suaminya Bu Siam, ya. Oke, sekarang kita berada di mana, Mbak? Mas? Di Sapa Vietnam, ya. Oke. Untuk mengikuti kegiatan apa? RK Journey. RK Journey, ya. RK Journey, ya. Oke. Oke, teman-teman. Motivasi apa Mbak sama Pak Rat untuk mengikuti RK Journey ini? Apa motivasinya sebenarnya? Kan kita keluar negeri ini soalnya, ya kan? Ya pastinya kan butuh persiapan yang luar biasa kan, mulai dari semuanya. Apa motivasinya Mbak Swasti mengikuti RK, dan juga tentunya belum tahu seperti apa nanti di Sapa, kan sebelumnya seperti itu kan? Nah, apa motivasinya? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Swasti. Saya ikut RK Journey untuk kali ini, dan ini yang pertama. Pertama kali, ya. Dan saya bersyukur pertama langsung bisa ikut. Motivasinya ya karena saya mengikuti arahan Mas Guru Yunus. Oke. Karena ketika saya dan suami itu memutuskan untuk ikut RK, mengawali dari RK yang September sampai dengan hari ini, kita sudah komit untuk submit apapun yang Mas Guru, misalnya nanti ikut ini, iya, kita modal iya, nggak tahu nanti dari mana. Dan terbukti hari ini pun saya dan suami juga kadang masih nggak iya kita ini sampai di Vietnam. Nggak percaya gitu ya, masih nggak percaya gitu ya. Begitu singkat, benar-benar nggak ada persiapan, Mas. Sama, saya juga sama. Karena Mas Guru itu menyampaikan itu di akhir Desember. Kami itu sama sekali nggak ada. Ya nanti, karena kan kami masih mikir nanti kerjaan gimana, anak gimana. Iya. Tapi ketika karena memang motivasinya, jujur ketika ikut RK itu mengubah cara pandang kami tentang menikmati hidup. Oke. Kalau kemarin saya dan suami fokusnya kan ya jujur, UT kan, pasti ujung-ujungnya duit. Duit gitu ya. Iya. Bukan kebahagiaan gitu. Bukan. Ya. Jadi yang penting punya uang, karena waktu itu kan cara pandang orang kan pasti akan berubah seiring dengan perjalanan. Bertemu dengan siapa, dengan itu kan saya juga makin yakin ketika Mas Guru menyampaikan semesta semestinya. Dan itu jadi tagline hidup kami sejak mengikuti RK. Bukan semesta Swestinya itu, bukan ya? Kalau itu untuk suami saya. Untuk suami saya ya. Iya. Jadi kalau motivasinya ini ya kita mau menikmati hidup yang benar-benar bahagia. Kalau kemarin mungkin bahagia itu kita kadang bingung. Bahagia itu yang kayak apa gitu ya. Yang misalnya banyak uang tapi sakit. Banyak uang, kehidupan keluarganya mohon maaf masih struggle, banyak kekacauan. Kemudian yang ada kan nggak tenang. Jadi Mas Guru ini benar-benar mengubah cara pandang kami, saya dan suami, terutama anak-anak saya juga sudah mulai menikmati perbedaannya ketika orang tuanya ikut RK dan belum. Oke. Itu ada ungkapan dari anak-anak. Ada ungkapan ya. Ada, bahkan karena anak saya itu kan sering lihat saya bermeditasi. Saya tuh kalau pagi mau nengok anak saya itu udah bangun belum, anak saya tuh meditasi dengan caranya sendiri. Hanya karena sering melihat saya meditasi. Terus bahkan apa yang dia dengarkan itu kadang kalau pas saya Mami nggak meditasi dulu. Itu semacam alarm buat kami. Dan ternyata itu diterima anak saya. Dia nggak menganggap bahwa
ini orang tua aku tuh ngapain tuh enggak. Dan dia menormalisasikan dan menerima gitu. Keren. Ketika melihat bahkan hari ini dia tadi kan kita kan sempat video call. Kak, kamu gimana? Teman-temanku pada tanyakan mana? Kok yang jemput bukan mami sama dedi? Kan mami dediku seminar meditasi karena dia tahu dengan seperti itu orang tuanya kan makin terus dia sendiri sebagai anak juga ngalami perubahan, sudah nggak dibentak-bentak, minta apa-apa jadi untuk RK Journey ini kayak melengkapi pasal-pasal hidup kami ya, maksudnya saya dan Mas Alek karena kami berdua ini kan pembelajar, sering banyak belajar. Dan saya dan suami berharap itu bisa submit di sini dan ini menjadi tempat belajar kami yang terakhir, maksudnya karena sudah klik dengan program-program di RK, kemudian cara penyampaiannya itu tuh kayak kita nggak usah mikir. Bener-bener ya udah tinggal ikut aja, jadikan rutinitas, tinggal happy, bahagia, semua terselesaikan, bukan diselesaikan ya, terselesaikan ya. Itu yang berarti benar-benar semestinya ya. Motivasi terbesar itu melengkapi pasal-pasal karena sudah saya bahagia dari September ikut RK itu sudah bahagia, Oktober makin bahagia, November berarti sudah menemukan apa itu bahagia, sudah ditemukan ya. Versi Mbak Swasti sebenarnya kan itu sulit diungkapkan. Iya. Bahagia itu kan masing-masing orang memaknainya beda-beda. Iya kan versi Mbak Swasti yang tak sampaikan tadi. Kalau kami itu kan bahagia ketika kalau butuh apa-apa ada. Terus ngoyo. Kalau dulu kami, apalagi saya tuh pemikir. Jadi kalau misalnya mau apa saya tulis dulu, baru saya. Sekarang enggak. Karena ilmunya itu yang diajarkan. Kalau sekarang kalau saya tinggal diem. Ya saya serahkan ke Tuhan dengan cara yang ya Mas Guru ajarkan. Dan itu yang bisa saya terima. Gak usah mikir. Cukup ya udah berserah ke Tuhan. Iya. Semua tercukupi dan kayaknya nggak masuk akal. Gak masuk akal ya. Kalau dari saya sebenarnya nggak masuk akal, tapi terjadi. Buktinya hari ini. Iya. Oke. Begitu, kalau Pak Arat gimana? Apa motivasinya Pak Arat mengikuti RK Journey ini, bahkan ke luar negeri loh ini? Apa motivasinya? Kayak rahayu-rahayu, Mas Guru. Iya. Mas Swasti, terima kasih. Perkenalkan saya Ratmanto dari Jakarta. Motivasi saya sebenarnya sih banyak ke diri saya, Mas Guru ya. Iya. Ya. Jadi saya itu sebenarnya agak dekat, kurang keras, agak dekat. Banyak terima kasih dengan Mas Guru dan dengan apalagi sebenarnya semua RK, Mbak, semua RK apa yang di RK itu udah semua saya ikutin, bahkan alhamdulillah saya sekeluarga juga ikut semua. Nah, termasuk RK Journey ini mungkin baru saya gitu, tapi ini luar biasa Mas Guru, terutama saya ya gimana ya, sebenarnya saya itu banyak minusnya Mas Guru. Karena apa? Saya satu ya takut ketinggian dan ini semua sangat dadakan sekali. Kemarin kan habis ikut Terakat Healing di Bali ya, terus ikut reuni juga habis pulang dari Bali. Saya juga mikir, aduh, antara iya dan tidak gitu Mas Guru, tapi masih sama ya, kayak nggak percaya gitu ya. Itu ini sebenarnya saya dadakan semua itu Mbak. Saya waktu itu iya apa enggak gitu. Sedangkan saya jangankan ke luar negeri ya, saya ke Bali aja takut untuk naik pesawat gitu loh. Tapi dengan sendirinya saya jalanin dan saya yakin karena saya selalu ingat kata-kata dari Mas Guru, udah jalanin aja. Alhamdulillah rasa takut itu hilang. Apalagi sampai naik ke Pansipan itu ya, itu lebih dari pesawat itu. gantung gitu, waduh. Jeblok kayak. Bagi saya pribadi itu
pengalaman yang luar biasa banget itu Mas Guru. Jangankan sampai ke sana, saya di ketinggian tingkat 3 aja kaki saya itu udah mendedek, udah gemeter itu, beneran saya itu yang selama ini dan yang saya rasain luar biasa. Jadi kemarin sempat meditasi di belum motivasinya apa? Nanti tak tanya lagi. Iya. Ya motivasinya sih sangat baik sekali untuk saya pribadi. Buat teman-teman juga ini luar biasa banget, dari semuanya itu cocok lah. Jadi cocok semua Mas Guru. Oke. Enak semua dari dari pihak jamuannya juga, terus sampai luar biasa. Ya wes. Oke. Siap. Kasih Mbak Kano. Oke, selanjutnya pengalaman apa yang didapat dari seorang Mbak Swasti gitu ya, yang suka belajar tentang ilmu spiritual, supernatural mungkin ya. Di luar sana kan banyak kan belajar. Dengan mengikuti RK Journey ini, dan kemarin kita meditasi di Kat Village itu yang di pertemuan air terjun itu, dan tadi ketika di Pansipan itu yang ketinggian 3000 berapa itu, apa yang dirasakan dan yang didapat? Yang didapat ketika mulai hari pertama kita ke Kat Village kemarin itu, yang jelas amazing banget. Saya juga baru ini bisa merasakan, memaknai bahwa bumi itu, alam semesta itu kayak ternyata bisa hidup. Ternyata alam semesta hidup ya. Merasakan. Kalau dulu kan kayak ya antara nggak tahu, terus apa ya, kayak masa bodoh itu kan kadang beda tipis, nggak tahu sama masa bodoh kan beda tipis. Iya. Nah sekarang ini ketika dibimbing, jadi bahkan kita mau berjalan menyentuh apapun sekarang kok rasanya semua itu ada getarannya, kemudian ada mesti ternyata semua itu hidup gitu. Terus kita baru turun di Kat Village kemarin itu, saya menikmati setiap perjalanannya. Terus dengan arahan Mas Guru untuk bermeditasi, itu apa ya? Memang tempatnya juga luar biasa. Luar biasa ya. Dan karena kita juga sekarang sudah paham tentang mesti bisa merasakan bahwa bumi itu benar-benar hidup. Itu jadi kayak menyatu dan kayak benar-benar tarikan bumi, atau ketika kita benar-benar menyerahkan itu tuh seperti ini. Masih kadang itu ini tuh saya tuh mengikuti Mas. Tapi masih bertanya, bukan karena nggak percaya, masih terheran-heran. Tapi ya saya nikmati. Makanya kan saya RK Journey itu kosong, benar-benar berangkat itu ya udah. Saya kosongkan gelas, nggak tahu nanti kayak apa. Kalau ditanya besok kemana, nggak tahu. Saya cuma maunya menikmati apa yang besok disajikan. Itu benar-benar yang tarikan bumi. Terus kayak kita tuh disayang sama semesta. Iya, karena kan gini, kalau di Jawa itu angkasa atau semesta itu disebut bapak, gitu ya, dan bumi itu disebut ibu bumi. Berarti kan hidup, dan kita sebagai anak gitu loh. Makanya kita harus nyambung kan. Kita harus nyambung kepada bapak angkasa dan ibu bumi. Ketika kita nyambung, kita mau gitu ya kembali kepada bumi gitu kan, dan nyambung kepada bapak, ya kita kan dicukupi hidup kita kan gitu sebenarnya. Jadi kayak gini tuh juga karena saya kosong, saya menerima, jadi ya udah ngalir aja. Iya. Benar-benar bahagia. Kemarin kan bingung bahagia yang seperti apa lah. Sekarang kan kita dituntun Mas Guru, rasakan bahagia, ingat-ingat bahagia. Hidup itu jadi benar-benar hidup tuh sekarang. Jadi 2026 itu saya sama suami itu mati suri. Zombie. 2026 ini benar-benar yang sudah
siap menerima kelimpahan. Dan sudah. Sudah ya. Cuma lebih. Itu dari yang pertama. Kemudian yang kedua, hari yang ini ke Pansipan, itu juga makin luar biasa. Kalau logikanya atau biasanya dengan perjalanan yang seperti itu, naik tangga yang itu logikanya saya sudah nggak sanggup. Tapi kok ini tadi sama sekali nggak merasa capek. Terus bahkan biasanya kalau kita udah melakukan aktivitas itu, kita sudah jalan, turun tangga, naik tangga yang seperti itu, pasti itu capek. Tapi ini tuh sama sekali tidak capek. Bahkan ya. Kayak capek-capeknya kita yang dulu itu kayak kesedot ya. Itu yang saya rasakan. Benar. Kemudian dari yang meditasi yang pertama, kedua, ketiga, itu apa ya, masing-masing itu kayak kalau dari saya itu kan memang yang pertama itu kan masih kayak penyesuaian. Karena kan cuaca dinginnya itu kan bener-bener. Tapi ketika sudah mulai kita meditasi, kok rasanya terlalu cepat. Jadi saya tuh sangat menikmati bener-bener rasa bahagia itu. Iya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu menurut saya lebih apa ya, energinya tuh kayak karena paling besar kan. Saya benar-benar melihat kayak semuanya itu berlimpah ada di tangan saya. Saya dilingkupi. Sama kayak Mas Alek berarti ya? Ya. Ya saya berharapnya sevisi. Makanya kan selalu kalau kami ikut RK itu harus berdua. Supaya dapatnya sama. Jadi tidak dapat dari cerita saya. Betul. Kalau Mas Guru yang menyampaikan atau kami merasakan, bahkan kami berdua pun kadang dapatnya beda. Iya. Tapi itu bukan jadi halangan. Yang justru malah kita saling bertukar. Oh kayak gini. Yang ketiga, tadi saya tuh sudah pede dengan Mas Guru kan, kalau mau di 30 menit. Saya sudah pede pasang alarm 30 menit. Tapi faktanya 10 menit saya tidak tahan dengan dingin ya. Tapi tetap rasanya tidak mengurangi. Maksudnya rasa bahagia, kelimpahannya tetap sama. Oke. Makanya kan kita turun tadi sama sekali nggak capek. Full happy ya. Full happy. Very very happy. Seperti itu. Kalau Pak Rat gimana pengalaman di Cat Village kemarin? Luar biasa Mas Guru, yang saya rasakan di sana itu ya gimana ya, energinya itu luar biasa banget, dan rasa bahagianya itu seperti melekat banget gitu. Dapat gitu ya? Dapat banget di sana. Dan yang selama ini saya belum bisa merasakan itu kayak ada gimana gitu, kayak bumi itu kok seperti gerak gitu loh Mas. Itu baru merasakan ya ternyata di sini gitu, bahwa ternyata ini, bumi yang menghidupi kita ini sebenarnya hidup gitu loh. Ya. Selama ini memang saya benar-benar nggak tahu Mas Guru gitu. Dan baru saya rasakan di sini, bahkan sampai di wilayah di sini pun masih berasa itu. Kok gini gitu. Jadi kayak terheran-heran gitu Mas Guru gitu. Iya. Apa ya? kok ini gitu loh. Selama ini padahal saya belum pernah merasakan rasa itu kan gitu. Sampai kemarin ke Cat Village, terus nyambung tadi ke Pansipan. Ya. Itu sebenarnya kalau dipikir dengan akal kan udah luar biasa banget sampai ke sana. Gitu. Jadi apalagi saya itu rasa itu memang itu kok yang saya sampai detik ini gitu, saya masih nggak percaya, sebenarnya kayak percaya nggak percaya gitu loh. Saya ini kan sebenarnya takutan loh gitu. Cuman memang saya nggak mau melihat ke samping sih. Saya nunduk jadi lihatnya gitu. Yang biasanya jangak saya nunduk gitu. Nah, takut. Tapi luar biasa di situ Mas Guru, yang saya rasakan, walaupun rasa dingin itu melekat banget itu.
hampir nggak kuat juga karena dinginnya, tapi rasa itu ada, itu benar-benar saya rasakan Mas Guru. Itu nikmat banget. Ada lagi bisa merasakan energi besar? Bisa ya. Bisa. Tadi memasukkan rasa bahagia ke ibu bumi bisa? Bisa Mas Guru. Jadi kayak los gitu loh. Ya, jadi seperti ini, ilmu yang tadi saya berikan itu ketika real kita mempunyai ibu ya, kita birrul walidain gitu. Kita bawa di Islam itu ada al jannatu tahtal aqdamil ummahati, bahwa kesuksesan atau surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita mau sukses ya kita kembali kepada sang ibu, kan gitu ya. Nah, jadi tadi itu adalah ilmu kita kembali kepada sang ibu. Kita sampaikan kebahagiaan apa yang kita inginkan, kita sampaikan kepada ibu bumi gitu loh, dan ibu bumi di situ akan menerima dan akan mewujudkan, diberikan kepada kita gitu loh sebenarnya. Sebenarnya kayak gitu. Itu ilmu spiritual Nusantara itu. Teman banyak orang yang salah kaprah gitu ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau bagi Pak Rat untuk mulai dari hotel, fasilitas GKY untuk perjalanan ini gimana? Kalau menurut saya pribadi itu saya sangat hotel, makanan, dan makanan mobil, sih, semuanya gimana? Itu semua oke semua sih. Oke semua ya. Oke semua dan sangat puas sekali. Dari makannya apa kita bisa mengikuti Mas Guru, dan saya jadi seneng aja gitu loh. Apa namanya? Semua puas Mas Guru. Semua puas. Puas ya? Sangat puas. Sangat puas. Oke. Kasihkan Mbak Swasti. Gimana Mbak Swasti pelayanan kami? Pelayanan kami dari semua hal, semua mulai dari perjalanan, dari hotel, dari makanan, dari semuanya lah. Apa? Kalau ini jujur, karena kan saya sudah pernah mengikuti pakai trip di Singapura kayak gitu. Tapi have fun ya. Ini tuh benar-benar di luar ekspektasi saya. Saya tuh cuma mikirnya paling ya berangkat, nanti hotel yang mohon maaf tentang berapa, terus nanti makannya di kayak warteg kayak gitu. Oke. Ini malah luar biasa. Iya, saya tuh benar-benar malah lebih dari cukup. Nggak berpikir sampai ini yakin kita dapat fasilitas kelas kayak gini. 20 juta. Fasilitas kayak gini gitu. Iya, karena kan kita mikirnya ini benar. Jadi hotel aja kan kita bisa lihat sendiri. Kemudian apalagi kan tadi suami juga bilang kita dapat kamar yang deluxe. Iya. Kemudian bahkan dari segi makan kita tuh sampai terheran-heran. Ini beneran, karena ekspektasinya paling ya ada di pinggir-pinggir kan ada. Like, kemarin ikutnya yang kayak gitu, jadi ini tuh masih yang gimana itu. Saya tuh masih kadang tak liatin Pak Gede, Mas Guru. Ini benar GKY memberikan dengan fasilitas cuma-cuma loh Mas Guru. Dari yang kita itu merasakan banyak cuma-cumanya. Transportasi yang kita gunakan, kita boleh merasakan bahkan sampai kereta gantung, kereta cepat. Terus bahkan untuk jalan ke situ aja kita benar-benar dijemput ya. Padahal cuma nggak ada 5 menit ya. Padahal kan biasanya kita tuh harus jalan. Itu aja sudah happy. Nah ini dimanjakan nggak karuan ini. Spiritual tapi manja ya. Dimanjakan banget. Iya. Bahkan dari awal loh Pak. Awal kita ke bandara. Bahkan kita tuh juga benar-benar nggak nyangka kalau dari GKY itu sudah menyediakan, sudah di print, sudah itu kan. Terus apa-apa dilayani. Kita baru di bandara udah dapat kaos lagi. Ini tuh beneran. Terus masih ada tambahan juga, kata nanti pulangnya masih ditambahin sabun juga, kan itu banyak banget plusnya. Kalau menurut saya tapi ya sangat murah banget itu. Cuma 20 juta loh. Lah iya, dengan fasilitas kalau yang seperti ini kan. Misalnya makan di pinggiran jalan kayak gitu saya masih lah ini sudah makan itu kita di tempat yang berkelas semua loh Pak. All you can eat berapa? Kita kalau di Indonesia aja all you can eat sudah berapa? Ini apalagi menunya sudah keren. Oke. Di wisata.
Padahal perjalanan spiritual ya. Iya. Dan ini mengubah sudut pandang tentang spiritual. Yang mereka pikir spiritual itu Karena kita niatnya kan berspiritual. Jadi tidak berpikir bahwa kita merasakan dimanja seperti ini. Oke. Mbak Swasti mungkin pernah mengikuti perjalanan spiritual mungkin? Pernah nggak? Kalau spiritual Trip belum. spiritual atau mungkin beberapa hari berspiritual gitu? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Ini baru yang pertama. Pertama ya RK ini kan ternyata spiritual tuh nggak seperti yang dulu saya anggap mistis. Apalagi ngapunten nggih. Pakai wangian. Itu kan dulu tuh konsep saya tuh wah ini musyrik. Tapi ternyata ketika benar-benar kita googling, kita mulai baca referensi, itu memang benar kita harus kembali ke Nusantara, ke leluhur kita. Oke, jadi gini, kita melihat mungkin Mbak Swasti dan Pak Rat melihat ya bahwa di sini kemarin juga saya kasih tahu bukan bahwa di Vietnam ini 75% mereka tidak beragama, melainkan memegang budaya leluhur dan bagaimana orangnya, budayanya, kebersihannya semuanya itu dibandingkan dengan keadaan di negara kita, sebenarnya pelajaran apa yang harus dipetik? Kalau saya dari semenjak mengikuti RK, itu kan cara pandang tentang leluhur itu kan sudah benar-benar beda. Kayak harus pulang ke rumah gitu. Kayak pulang, kayak dulu tuh kita merantau, tapi merantau itu bingung. Kayak ada apa-apa mau ngomong sama siapa, karena kayak nggak ada tempat untuk berteduh mungkin. Terus ketika diajarkan oleh Mas Guru melalui RK ini, oh ternyata memang benar kita itu harus kembali. Ketika kita itu sudah melihat leluhur, kemudian kita tahu bahwa ibu bumi Bopo Angkoso. Itu tuh kayak kemarin ya, dulu kita itu buang sampah itu kayak biasa. Sekarang itu mikir. Jadi ternyata kalau kebersihan sebagian dari iman, itu ternyata kayak omon-omon. Faktanya mungkin kalau ditanya tentang beriman belum tentu ya, tapi faktanya bersih sekali. Ketika mengetahui negara yang mereka kembali atau tetap stay dengan leluhurnya, luar biasa ya negara ini ya. Dan biasanya kan kalau kita tahu yang sangat memuja leluhur itu kan kayak di Cina, Jepang, kayak gitu. Vietnam kan kemarin kayak nggak kepikiran. Tapi kan ini langsung Mas Guru itu memberi contoh, langsung kayak ngasih lihat ini loh contoh kalau kita kembali kepada leluhur, ke leluhur, maksudnya dan tetap menjaga negara yang mengagungkan leluhurnya. Itu ternyata benar-benar dari segi masyarakatnya itu pemikirannya, karena melihat diri kita tuh ya sudah ada Tuhan, di diri orang lain ada Tuhan. Bahkan untuk kalau dulu tuh senggol bacok itu biasa. Sekarang kita mau misalnya ya ada masalah atau apa, atau kita disenggol itu ya mungkin Tuhannya lagi mau ngomong ke saya. Jadi lebih kalem menghadapi hidup. Kalau dulu sering terprovokasi misalnya ini. Sekarang apa toh ya? Jadi benar-benar leluhur itu penting sekali ya. Kita penting kembali kepada leluhur. Bahkan berarti selama ini saya selalu bilang kembali pada leluhur tidak hanya sebuah pemberitahuan kita, sekarang jenengan tak kasih bukti ya bahwa negara yang memegang leluhur, menjaga, memegang budaya leluhur bukan impor gitu ya. Itu luar biasa sekali perkembangannya, ekonominya, kebersihannya. Bahkan tadi di Vansipan itu kan sedang ada renovasi. Itu benar-benar jauh keadaannya dari tempat kita. Itu renovasi pun tidak mengganggu kita wisatawan pengunjung. Kemudian ya bersih, tertutup. Semua berjalan normal tanpa, kalau di tempat kita pasti bising, pasti nanti. Ini benar-benar kemudian karena mungkin saya lama ya, karena nggak pernah melihat kayak
kuil kayak gitu. Ini tuh tadi benar-benar kalau biasa lihat di Bali. Di Bali aja sudah menurut saya sudah wow. Kalau ini tadi benar-benar memberi apa sih, sesajen atau apa ya Mas Guru ya? Ya sesajen lah. Ya. Itu tuh kayak benar-benar yang terbaik. Terus semuanya tertata dengan rapi. Itu kayak benar-benar ya, kembali ke leluhur itu memang penting. Penting sekali ya. Dan saatnya. Ini sudah saatnya. Kalau saya kan saya sendiri dulu lah. Iya. Orang lain itu nanti, maksudnya urusan semesta. Tapi kalau saya sendiri dulu. Kembali ke leluhur itu ya dari terdekat dulu. Misalnya dulu dari Simbah. Ternyata saya lama banget nggak ke makam. Kayaknya mungkin lupa nih, aku punya leluhur ya. Nah, sekarang mulai kayak ya sudah berkunjung ke makam. Kalau dulu anti, sekarang ke makam. Harus. Gitu. Oke. Selanjutnya pendapatnya sampean dalam saya membimbing di RK Journey ini. Mas Guru itu ya karena selalu jadi diri sendiri. Jadi ya dari awal bertemu September sampai hari ini ya apa ya, itu sudah jadi gaya ya, mungkin gayanya beliau, gayanya Mas Guru seperti itu ya, kita malah bisa menerima. Jadi kalau misalnya spontanitasnya itu loh yang membuat kita itu, misalnya kalau lagi agak pantang malah gitu. Lagi agak enggak apa ya, misalnya agak melenceng dikit langsung ditegur. Tapi ditegur itu kita enggak merasa apa ya, sakit hati. Karena udah tahu, justru kalau kita didiamkan, aku salah apa ya? Banyak tanda tanya kan, kenapa? Iya. Jadi misalnya apa ditegur gitu, oh iya saya malah senang, oh ya terima kasih. Nah diemin Pak, saya tuh sampai bingung, kita salah apa ya? Kok Mas Guru diam aja? Jadi gayanya Mas Guru itu spontan. Mungkin apa ya? Kalau biasanya apa? Kocelok. Itu ya malah yang jadi kita itu kayak meskipun dengan guru, tapi nggak ada batasan yang kita harus sungkem. Iya. Nah kan Mas Guru nggak mau Pak, disungkemi dicium itu nggak mau, mesti langsung ditarik. Dan dulu ini kita menemukan guru Kocelok. tapi tetap beliau itu kan ya memang itu kan gestur. Warna, mesti memberi warna tersendiri bahwa seorang guru itu enggak yang harus berjarak atau hormatnya murid ke guru itu harus yang kayak menyembah. Kita tuh bener-bener kayak bapak sama anak ketika sedang ada masalah, tapi ketika ngumpul ya kayak teman, bener-bener enggak berjarak gitu. Ya kita sendiri yang tahu batasan lah maksudnya. Betul. Seperti itu. Kalau Parat gimana Parat? Saya hampir sama juga sih sependapat dengan Mbak Swasti kan. Ya selesai sama ya wis ora usah. Ya hampir gitu. Iya, bercanda. Ya, sering banget. Tapi dengan seringnya saya dimarahin malah saya seneng. Saya tergugah, malah saya dan kadang-kadang kalau saya nanya yang tentang ilmu yang ini, wis nggak usah di ini, malah saya penasaran gitu. Itu ada nilai semangatnya gitu loh. Saya tergugah bahwa wah harus saya ikutin terus nih sosok seperti Mas Guru gitu loh. Gitu loh. Oke. Ya. Pesannya apa kepada teman-teman untuk nanti kalau mau mengikuti RK Journey ini? Pesannya, Mbak, jenengan apa? Iya tahu juga. Ini jelot kosek. Ini memang. Saya sudah semangat mendengarkan. Lah iya, pelajaran ya. Yes, Mbak Swasti. Kalau pesannya buat teman-teman yang belum ikut RK Journey, nanti ya. Harus ikut. Yang penting kalau ada sajian yang sudah diberikan oleh GKY, langsung iyakan, sikat. Karena kita nggak tahu loh ya, maksudnya apa yang diberikan Mas Guru itu kayak
nggak pernah direncanakan dan selalu di luar dan nggak pernah diberitahukan. Iya. Ya kalau kita ketinggalan ya kadang saya mikirnya ya sudah berarti semestinya saya belum dapat dan saya memang belum ada takaran untuk itu. Saya mikirnya seperti itu untuk buang kekecewaan. Tapi besok harus ikut karena ini luar biasa sekali. Saya dan teman-teman yang sekarang ini aja baru hari kedua itu kelihatan dari kita nggak ada capek-capeknya. Nggak ada capek-capek, contoh kayak kemarin habis dari Pantipan. Padahal kita tidur cuma saya loh. Iya. Setengah jam itu rasanya kok udah enak banget loh, sampai saya ngomong sama Pak Imam juga. Loh, saya baru keren ya, Pak. sejam loh, Pak. Kok rasanya saya itu lama banget gitu loh. Iya. Pak Imam pun nggak ada capeknya sama sekali. Kita enjoy semua, bahagia. Dan kita tahu benar-benar merasakan bahagia yang selama ini masih kita cari. Meskipun karena kan beda-beda ya, maksudnya perspektif orang tentang bahagia itu beda-beda. Tapi kalau dari saya pribadi, saya merasakannya di sini dan yang jelas spesialnya karena bersama pasangan. Itu iya, keren. Itu jadi nilai plus. Kak dijak sih. Iya. Nanti tak cek, biar ikut lagi nanti saya. Ditunggu yang kedua. Jadi kalau bisa suami istri ikut karena akan makin melengkapi dan apa yang disampaikan oleh Mas Guru itu dapatnya sama seperti itu. Powerful. Tarat ada nggak yang disampaikan kepada teman-teman? Iya. Istrinya yang belum ikut. Ya, istrinya pasti nanti tak ajak. Dan yang pesan saya dengan kita biar cuman ke GKY 20 juta terus kita difasilitasi dengan Luar biasa. Semewah ini loh. Kelas VIP nih. Makanya juga semua plus semua kan, nggak ada minusnya kan gitu. Dan kita bahagia terus. Apa tadi Pak? Fasilitas. Ya, fasilitasnya plus. Yang penting bukan itu ya. Bukan plus apa ya, makanannya itu loh. Maksudnya makanannya itu loh. Semua serba plus. Iya, seberapa plus semua pokoknya gitu loh. Nggak sekelas kayak trip apa kan gitu loh. Ini jamuannya dari GKY itu keren sekali. Dan saya pribadi sangat puas banget dengan jamuan yang dan menantikan RK Journey berikutnya. Dan nggak tahu di negara mana. RK Journey kedepannya pasti saya ikut lagi. Sarankan harus ikut ya. Iya. Karena Mas Guru itu nanti tiba-tiba kesini, tiba-tiba dari rencana berubah sesuai semesta juga. Semesta juga ya. Petunjuk semesta. Oke teman-teman, luar biasa sekali perjalanan mereka dan saya berterima kasih kepada Mbak Swasti dan Pak Rat ya karena sudah mengikuti ini dan kita kembali kepada sang ibu gitu ya, yaitu Ibu Bumi. Jadi kita benar-benar kita punya dua ibu ya, yaitu ibu yang melahirkan kita ya dan ibu orang tua dan serta Ibu Bumi. Yuk kita kembali kepada ibu. Kita sampaikan, kita bukan menyampaikan secara lisan ya, kita sampaikan dengan energi kepada Ibu Bumi gitu ya, supaya apa yang kita sampaikan itu benar-benar pasti terjadi 1000% saya yakin, tapi tidak di semua tempat ada, hanya di tempat-tempat tertentu. Seperti itu. Terima kasih jika ada salah dari kami dan kata-katanya, sikap-sifatnya mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik alam. Kami akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Om Santi Om. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.